Ada satu kekuatan dalam dirimu yang tak terlihat oleh mata, namun terasa begitu nyata oleh jiwa. Intuisi itu bukan sekadar firasat biasa. Itu adalah bahasa rahasia alam semesta yang menghubungkanmu dengan kebenaran terdalam. Tapi tahukah kamu, saat orang lain mulai menyadari kamu benar-benar mengandalkan intuisi itu, reaksi mereka bukan selalu hangat. Mereka bisa panik, bahkan mencoba menguji dan menantangmu, karena kebenaran yang kamu bawa terlalu kuat untuk mereka terima. Dalam perjalanan ini, aku akan membawamu menyelami alasan mengapa intuisi yang nyata bisa membuat dunia di sekitarmu berubah, dan bagaimana kamu bisa tetap teguh di tengah ujian itu. Bersiaplah, karena perjalanan ini bukan untuk mereka yang takut menghadapi kenyataan, tapi untuk jiwa-jiwa pemberani seperti kamu yang siap membuka mata dan hati seluas-luasnya. Bab 1. Intuisi, anugerah yang tak dapat dibantah. Kamu tidak memintanya, kamu tidak mencarinya, tapi suatu hari kamu mulai menyadari bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang berbeda. Sesuatu yang bisa membaca situasi sebelum terjadi. Sesuatu yang tahu, tanpa tahu bagaimana kamu bisa tahu. Itulah intuisi. Ia datang tanpa suara, tanpa logika, tanpa bukti yang bisa dilihat mata. Tapi kamu merasakannya begitu nyata, begitu kuat, hingga kamu tidak bisa lagi mengabaikannya. Dan dari saat itu, dunia mulai melihatmu dengan cara yang tidak sama. Sebagian kagum, sebagian curiga. Karena apa yang kamu bawa bukan ilmu biasa, itu adalah cahaya dari dalam yang tak bisa dipelajari, hanya bisa diingat. Intuisi adalah bahasa dari dimensi yang lebih halus. Ia bukan teriakan dari pikiran, tapi bisikan dari jiwa. Dan bagi orang-orang yang hidup hanya dengan logika, intuisi tampak seperti ancaman. Mereka tidak suka sesuatu yang tidak bisa mereka ukur. Karena dunia mereka dibangun di atas angka, data, dan prediksi. Tapi kamu hadir dengan kebenaran yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Kamu tidak perlu bicara banyak, karena getaranmu sendiri sudah cukup membuat mereka merasa terbaca. Dan itulah awal dari segalanya. Ketika kamu mulai mempercayai intuisi itu, saat kamu tidak lagi menyangkalnya, orang-orang di sekitarmu mulai merasa gelisah. Awalnya mereka tersenyum, memuji kepekaanmu, seolah itu hanya kemampuan lucu yang bisa dijadikan candaan. Tapi ketika kamu mulai menyebut hal-hal yang terlalu akurat, terlalu dalam, dan terlalu benar, kamu akan melihat perubahan di mata mereka. Tiba-tiba mereka tidak nyaman. Tiba-tiba kamu dianggap terlalu serius, terlalu spiritual, terlalu. Padahal kamu hanya menjadi diri sendiri. Kamu tidak sedang menghakimi. Kamu hanya menyampaikan rasa yang muncul dari kesadaranmu yang telah lama terasah, entah dari pengalaman, entah dari kehidupan lampau. Dan mereka tahu, kamu tidak sedang menebak. Kamu sedang melihat. Itulah momen ketika ujian datang. Bukan ujian dari semesta, tapi dari manusia yang tidak mengerti. Mereka mulai mengujimu dengan pertanyaan-pertanyaan aneh, mencoba menjebakmu dengan percakapan ambigu, seolah ingin membuktikan bahwa kamu salah. Tapi bukan karena mereka benar-benar peduli pada kebenaran. Mereka hanya takut jika kamu benar, karena jika kamu benar, maka semua hal yang mereka sembunyikan akan terlihat jelas. Dan jika kamu bisa membaca mereka, maka mereka tidak lagi aman di balik topeng yang selama ini mereka pakai dengan percaya diri. Intuisimu telah mengusik zona nyaman mereka, dan reaksi mereka adalah bentuk pertahanan terakhir. Tapi ketahuilah, itu bukan salahmu. Kamu bukan masalah, kamu hanya cermin, dan cermin tidak pernah disukai oleh mereka yang takut melihat dirinya sendiri. Teruslah mendengarkan intuisi itu. Jangan kamu padamkan demi membuat orang lain nyaman. Karena dalam dunia yang penuh kebohongan halus, intuisi adalah satu-satunya nyala api kebenaran yang bisa menyelamatkanmu. Biarkan orang lain panik, biarkan mereka mencibir. Kamu tidak datang untuk menyenangkan mereka. Kamu datang untuk menjadi terang bagi jiwa-jiwa yang sedang mencari jalannya kembali. Bab 2. Energi tak pernah bohong. Pernahkah kamu duduk di sebuah ruangan dan tiba-tiba merasa berat, seolah udara di sekitarmu berubah, meskipun tak ada kata-kata yang diucapkan?
Pernahkah kamu mendengar seseorang berkata, "Aku baik-baik saja," namun ada sesuatu dalam suaranya yang membuatmu tahu bahwa itu tidak benar? Itulah kekuatan dari intuisi yang membaca bukan dari mulut, tapi dari medan energi. Energi tidak bisa dimanipulasi seperti kata-kata. Energi membawa getaran kejujuran, atau ketakutan, atau kebohongan. Dan kamu yang memiliki intuisi tajam adalah penerima siaran dari getaran-getaran itu. Kamu tidak mencari tahu, kamu hanya tahu. Dan saat kamu mulai merespons berdasarkan energi, bukan kata-kata, kamu menjadi misteri bagi banyak orang. Sebagian besar orang terbiasa menyembunyikan luka dan niat mereka di balik wajah ramah. Mereka ahli dalam berpura-pura, tapi kamu hadir dan membuat mereka merasa seperti terbuka tanpa izin. Kamu menangkap kebohongan meskipun mereka mengucapkannya dengan tersenyum. Kamu tahu siapa yang tulus dan siapa yang hanya sedang memainkan peran. Itu menakutkan bagi mereka, karena kamu tak pernah meminta pengakuan mereka, tapi kamu tahu apa yang mereka sembunyikan. Dan ketika kamu menatap mereka tanpa berkata apapun, mereka merasa dibaca. Dan tak semua orang siap untuk dibaca, apalagi oleh seseorang yang tak mereka beri izin. Ketika kamu mengikuti intuisi, kamu sering tahu siapa yang datang dengan niat baik dan siapa yang sedang mencoba menyusup dengan kepalsuan. Tapi mereka yang berniat menyamar itu cepat merasa gelisah di dekatmu, karena aura mereka bertabrakan dengan ketajaman batinmu. Mereka mengujimu bukan karena ingin mengenalmu, tapi karena mereka ingin membungkam naluri yang mereka tidak pahami. Mereka mulai mempertanyakan kepekaanmu, menuduhmu terlalu paranoid, terlalu berlebihan. Tapi kamu tahu, itu hanya bentuk ketakutan mereka. Mereka ingin membuatmu ragu, karena jika kamu berhenti mempercayai dirimu sendiri, mereka bisa tetap hidup nyaman dalam kebohongan yang mereka pelihara. Namun intuisi yang murni tidak akan hilang hanya karena ditolak. Ia akan semakin terang setiap kali kamu berani berdiri dalam kejujuranmu. Dan saat kamu tetap tenang ketika mereka menyerang, saat kamu tidak menjelaskan apapun namun tetap yakin, semesta akan memperlihatkan siapa yang sesungguhnya sedang goncang. Energi tidak bisa disembunyikan, dan pada akhirnya semua kepura-puraan akan lelah. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya, dan kamu adalah jalur itu. Jalur bagi banyak hal yang selama ini mereka tolak untuk dilihat. Maka jika mereka mengujimu, diamlah. Jika mereka meragukanmu, tersenyumlah. Dan jika mereka panik, jangan ikut panik. Karena semakin mereka gemetar dalam kepalsuan, semakin kuat intuisi yang kamu bawa akan menjadi cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Tetaplah menjadi pembaca energi yang tenang. Karena di dunia yang penuh kebisingan dan pencitraan, seseorang yang bisa mendengarkan keheningan adalah kekuatan yang tak bisa dijinakkan. Bab 3. Panik yang tersembunyi di balik senyum. Mereka tidak akan pernah berkata terus terang, "Aku takut padamu." Mereka tidak akan pernah menunjukkan bahwa kehadiranmu membuat jantung mereka berdetak lebih cepat. Bukan karena cinta, tapi karena gelisah. Tapi kamu bisa merasakannya, bukan? Getaran aneh di udara saat kamu masuk ruangan. Cara mereka tiba-tiba merapikan posisi duduknya. Cara mereka tertawa sedikit terlalu keras, atau menyambutmu dengan basa-basi yang terdengar dipaksakan. Itu bukan keramahan, itu adalah mekanisme pertahanan. Sebab sejak mereka tahu kamu bisa membaca sesuatu yang mereka tutupi, kamu bukan lagi sekadar teman ngobrol. Kamu adalah ancaman terhadap ilusi yang sudah lama mereka bangun. Kamu harus tahu, ketika seseorang terbiasa hidup dalam kepura-puraan, maka kejujuran terasa seperti ancaman. Dan intuisi adalah bentuk kejujuran paling dalam, karena ia tidak berbicara lewat kata-kata, tapi lewat rasa yang tak bisa dipalsukan. Kamu tidak menyerang mereka, tapi mereka merasa diserang. Bukan oleh ucapanmu, tapi oleh kehadiranmu yang tak bisa mereka manipulasi. Mereka bisa menipu banyak orang, tapi tidak bisa menipu kamu. Dan itu membuat mereka panik. Tapi panik yang tidak mereka tampilkan secara gamblang. Panik mereka tersembunyi di balik senyum sopan, tawa ringan, dan percakapan-percakapan kosong yang sengaja dibuat untuk menjauhkan kamu dari inti kebenaran. Namun semakin mereka berusaha menutupi, semakin kuat sinyal yang kamu tangkap.
Kamu tidak sedang membongkar rahasia siapapun, tapi semesta memberimu radar yang tajam terhadap ketidaktulusan. Dan yang membuat mereka semakin gelisah adalah, kamu tidak pernah menyudutkan mereka. Kamu hanya diam, menyimak, dan sesekali bicara dengan nada yang terlalu jujur untuk ukuran dunia yang penuh sensor sosial. Dan dari diammu itu, mereka merasa terbaca. Padahal kamu tidak sedang menilai. Kamu hanya menyampaikan rasa, tapi rasa yang jernih seringkali menyakitkan bagi mereka yang selama ini hidup dalam kabut. Sebagian dari mereka akan mundur secara perlahan. Mereka akan mengurangi interaksi atau bahkan menghilang. Bukan karena kamu jahat, tapi karena mereka belum sanggup berhadapan dengan bayang-bayang mereka sendiri. Kamu tanpa sadar menjadi cermin yang terlalu jelas. Dan manusia sering lebih memilih pecahkan cermin daripada harus menatap dirinya sendiri. Tapi ada juga yang tetap tinggal, tidak untuk menyembuhkan diri, melainkan untuk menjatuhkanmu. Mereka akan mencoba menertawakan intuisimu, menciptakan kesan bahwa kamu hanya sensitif, lebay, atau sok tahu. Tapi semua itu adalah mekanisme perlindungan ego. Mereka mencoba mengecilkanmu agar mereka tidak perlu membesarkan keberanian untuk jujur pada dirinya sendiri. Tapi kamu tidak hidup untuk menyenangkan ego siapapun. Kamu tidak datang untuk membuat semua orang nyaman. Kamu hadir untuk menyampaikan sesuatu yang lebih dalam daripada kata-kata. Dan itulah mengapa kepanikan mereka bukan soal kamu, tapi soal apa yang kamu bangkitkan di dalam mereka. Jangan pernah berhenti menjadi terang hanya karena cahayamu membuat mata yang terbiasa gelap merasa silau. Karena silau itulah awal dari kebangkitan. Dan jika seseorang panik hanya karena kamu hadir dalam kebenaran, maka ketahuilah, kamu sedang menyentuh sesuatu yang sangat nyata. Bab 4. Mereka takut karena kamu tahu tanpa harus bertanya. Satu hal yang sangat membuat banyak orang tidak nyaman adalah ketika mereka merasa kamu tahu sesuatu, tanpa mereka pernah memberitahu. Seolah ada kamera tersembunyi dalam dirimu, tapi kamu tidak sedang mengawasi. Kamu hanya menyerap. Kamu membaca gestur yang tidak disadari, nada bicara yang sedikit melenceng, dan getaran yang tidak seirama dengan apa yang diucapkan. Dan dari situ, kamu tahu lebih banyak daripada yang bisa mereka jelaskan. Kamu tidak mendengar satu kalimat pun, tapi kamu sudah tahu cerita panjangnya. Itu bukan sulap, itu adalah kepekaan yang lahir dari ketenangan batin dan perjalanan panjangmu dengan dirimu sendiri. Dan itulah yang membuat banyak orang merasa tidak aman di dekatmu. Mereka tidak takut padamu, mereka takut ketahuan. Intuisimu berjalan di bawah permukaan seperti arus laut yang tidak terlihat, namun begitu kuat menarik. Ketika kamu hadir, kamu membawa energi pengamat yang tidak memerlukan pengakuan untuk mengenali apa yang sedang terjadi. Kamu tidak perlu tahu detailnya karena kamu bisa membaca pola. Kamu tidak sedang menilai siapa-siapa, tapi kamu bisa merasa siapa yang sedang memakai topeng. Dan ironisnya, justru karena kamu tidak memaksa orang lain membuka diri, mereka merasa lebih terancam. Karena mereka tahu, kamu tidak butuh pengakuan mereka untuk tahu apa yang sebenarnya mereka sembunyikan. Dan bagi banyak orang, itu adalah kekuatan yang menakutkan. Mereka mulai mempertanyakanmu, bukan secara langsung, tapi melalui bisik-bisik yang tersebar di antara kata-kata kasual. Mereka ingin mengukurmu. Mereka ingin memastikan kamu tidak sesakti itu. Mereka melemparkan teka-teki. Mereka menyisipkan kebohongan kecil hanya untuk melihat apakah kamu akan mempercayainya. Tapi kamu tahu, kamu selalu tahu. Bukan karena kamu berusaha membuktikan apapun, tapi karena suara batinmu tidak bisa dibungkam. Dan itulah yang menakutkan bagi mereka. Bahwa kamu tidak butuh bukti, tapi kamu bisa membedakan getaran yang jujur dengan yang dibuat-buat. Dan saat kamu tetap diam, tetap tenang, itu justru membuat mereka semakin cemas. Mereka akan mencoba menutupi kepanikan itu dengan kontrol. Mereka mulai memberi jarak, atau justru terlalu mendekat dengan maksud tersembunyi. Mereka menguji bukan untuk memahami, tapi untuk menjatuhkan. Dan jika kamu tidak waspada, kamu bisa masuk dalam permainan mereka. Tapi kamu bukan orang yang bisa dijebak dengan permainan luar. Kamu sudah lama belajar mengenali medan perasaan, dan kamu tahu bahwa setiap interaksi membawa niat di baliknya.
Kamu hanya perlu menjaga ruangmu tetap bersih dari manipulasi, dari paksaan, dan dari orang-orang yang datang hanya untuk menilai, bukan untuk memahami. Ingat ini, kamu bukan teka-teki untuk dipecahkan. Kamu adalah kehadiran yang jujur, dan hanya mereka yang siap melihat dirinya sendiri yang akan bertahan di dekatmu. Yang lainnya akan mencoba menekan, melecehkan, atau memutarbalikkan kepekaanmu agar terlihat seperti kelemahan. Tapi tidak, ini bukan kelemahan. Ini adalah bentuk kebijaksanaan yang sudah terlalu lama diremehkan. Terus percayai dirimu, karena saat kamu tahu sesuatu tanpa harus bertanya, itu bukan kebetulan. Itu adalah pesan dari jiwa, dan jiwamu tidak pernah salah arah. Bab 5. Kamu tidak bisa dipalsukan. Di tengah dunia yang dipenuhi kepura-puraan dan citra yang direkayasa, kehadiranmu terasa seperti gangguan bagi mereka yang terbiasa hidup di balik peran. Kamu tidak memainkan karakter. Kamu tidak menyesuaikan kepribadian hanya untuk diterima. Kamu hadir dengan keaslian, dan itu mengganggu banyak sistem yang selama ini dibangun di atas ilusi. Kamu tidak bisa dipalsukan, dan karena itulah kamu juga tidak mudah dipengaruhi. Di balik intuisi yang kamu bawa, tersembunyi satu hal yang lebih kuat. Keberanian untuk menjadi diri sendiri meski tidak selalu disukai. Dan itu, bagi banyak orang, adalah ancaman yang tidak mereka sangka bisa datang dari seseorang yang hanya diam dan mendengarkan. Ketika kamu berbicara, kata-katamu tidak selalu panjang, tapi mengandung kedalaman. Ketika kamu diam, itu bukan kosong, tapi penuh pengamatan yang tajam. Orang-orang yang peka bisa merasakannya, dan mereka yang tidak siap akan menghindarinya. Karena kamu bukan seseorang yang bisa mereka bohongi untuk waktu yang lama. Auramu membongkar, keberadaanmu membedakan, bukan karena kamu berusaha menunjukkan superioritas, tetapi karena kamu sudah berhenti menjual dirimu untuk disukai. Kamu sudah tidak lagi bermain dalam panggung sosial yang penuh sandiwara, dan itu membuat mereka yang hidup untuk citra merasa terancam oleh keberadaanmu yang otentik. Mereka tidak tahu bagaimana cara menghadapimu. Mereka terbiasa dengan orang yang bisa ditebak, dibentuk, dikendalikan. Tapi kamu adalah kebalikan dari itu semua. Kamu hadir dengan keutuhan yang tidak membutuhkan validasi dari luar. Kamu tahu nilai dirimu. Kamu tidak berbicara untuk didengar. Kamu tidak berbagi untuk disukai. Kamu memilih siapa yang layak tahu tentang jiwamu, dan siapa yang cukup kamu beri senyum sopan. Dan itu membuat kamu tampak berbeda, dingin, atau bahkan tidak bersahabat. Tapi sebenarnya, kamu hanya tidak tertarik berpura-pura. Kamu tidak sedang jaga image. Kamu sedang menjaga kebenaran batinmu tetap murni. Dan ketika seseorang mencoba menguji kamu, mereka akan bertemu dengan sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Mereka akan kecewa karena kamu tidak bereaksi seperti yang mereka harapkan. Mereka ingin kamu marah, tapi kamu malah tenang. Mereka ingin kamu membela diri, tapi kamu malah tersenyum dan mengalah. Mereka ingin kamu menjelaskan, tapi kamu malah melangkah mundur tanpa kata. Itu bukan kelemahan, itu adalah bentuk kekuatan yang hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa yang sudah selesai dengan egonya sendiri. Kamu bukan orang yang bisa digiring, kamu bukan sosok yang bisa diprovokasi. Dan dalam keheninganmu, mereka mulai menyadari, kamu bukan lawan, kamu adalah pelajaran. Tetaplah seperti itu. Karena dalam dunia yang terus mencari cara untuk menyamar, orang seperti kamu akan menjadi penyeimbang. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Kamu tidak perlu membela dirimu terhadap kebingungan orang lain. Yang kamu bawa terlalu dalam untuk dijelaskan dan terlalu tulus untuk bisa dimanipulasi. Biarkan mereka menuduh, menertawakan, bahkan menjauh. Kamu tidak sedang kehilangan mereka. Mereka yang sedang kehilangan kesempatan untuk bertumbuh melalui kehadiranmu. Dan jika kamu terus berjalan dalam kejujuran, semesta akan menempatkanmu di antara orang-orang yang juga tak bisa dipalsukan. Bab 6. Kamu membawa cermin, bukan tuduhan. Banyak orang berpikir kamu datang untuk mengoreksi, padahal tidak. Kamu tidak pernah berniat menunjuk siapa benar dan siapa salah. Kamu tidak datang untuk mengadili, tapi keberadaanmu memantulkan sesuatu yang tak bisa mereka hindari, diri mereka sendiri. Kamu membawa cermin, bukan tuduhan. Dan cermin itu bukan sembarang pantulan.
Ia menunjukkan luka yang mereka sembunyikan di balik pencapaian, menunjukkan kebohongan yang mereka balut dengan kepintaran, menunjukkan keraguan yang mereka bungkus dengan percaya diri palsu. Dan itu semua bukan karena kamu menyelidiki, tapi karena jiwamu jernih. Dan kejernihan itu membuat apapun yang palsu terlihat dengan sangat jelas. Bagi orang yang siap tumbuh, cermin yang kamu bawa akan terasa seperti berkah. Mereka akan belajar dari rasa tidak nyaman itu. Mereka akan menjadikannya sebagai undangan untuk menyelami batin lebih dalam, untuk membongkar lapisan demi lapisan luka dan topeng yang selama ini menutupi wajah asli mereka. Tapi untuk mereka yang masih terjebak dalam permainan pencitraan, kamu akan dianggap sebagai musuh. Mereka akan menghindar, menjelekkanmu, atau bahkan berusaha membungkammu. Bukan karena kamu jahat, tapi karena mereka belum siap melihat apa yang kamu pantulkan. Mereka belum siap mengenali siapa diri mereka sebenarnya jika semua peran dicopot. Kamu tidak sedang meminta apa-apa dari mereka. Kamu bahkan tidak memaksakan kehadiranmu. Tapi ada sesuatu dalam auramu yang membuat mereka tidak bisa bersikap netral. Mereka merasa ditelanjangi meski kamu tidak bicara. Mereka merasa tidak aman padahal kamu tidak mengancam. Karena kebenaran tidak perlu teriak untuk terdengar. Cukup hadir dan seluruh ruang akan berubah. Dan kamu membawa kebenaran dalam bentuk yang paling halus. Intuisi yang tidak menuntut tapi menyentuh. Dan bagi jiwa yang gelisah, sentuhan itu terasa seperti gempa. Karena bukan kamu yang mengguncang mereka, mereka yang sudah retak dari dalam. Maka jika kamu pernah bertanya, mengapa beberapa orang menjauh setelah kamu hadir? Itu bukan karena kamu salah, tapi karena mereka belum siap jujur pada diri sendiri. Kamu hanya datang terlalu terang untuk ruangan yang masih gelap. Dan terang itu tidak akan pernah diterima oleh orang yang lebih mencintai bayangannya daripada cahaya sejati. Tapi jangan redupkan cahayamu demi membuat orang lain merasa nyaman dalam kegelapannya. Jangan rusak cerminmu hanya karena mereka belum siap bercermin. Karena suatu hari nanti, mereka akan menyadari bahwa kebenaran yang kamu bawa bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Teruslah bawa cermin itu dengan tenang. Tidak semua orang akan berani menatapnya hari ini. Tapi pada waktunya, mereka akan mencari cermin yang jujur. Dan ketika saat itu datang, kamu tidak perlu berkata banyak. Karena mereka akan tahu bahwa keheningan yang dulu mereka takuti ternyata adalah satu-satunya tempat mereka bisa benar-benar mengenal siapa diri mereka yang sebenarnya. Dan kamu adalah pintu keheningan itu. Bab 7, ujian mereka adalah ketidaksanggupan menyamai kedalamanmu. Kamu mungkin sudah menyadari bahwa ketika seseorang tidak mampu memahami, mereka cenderung menguji. Dan ujian itu seringkali bukan karena mereka peduli, tapi karena mereka tidak tahan dengan fakta bahwa kamu hidup dari dalam, bukan dari permukaan. Kedalamanmu membuat mereka gelisah. Bukan karena kamu membuat segalanya rumit, tapi karena kamu terlalu jujur terhadap sesuatu yang mereka anggap tabu, perasaan. Kamu menyelami makna dari kata-kata, membaca makna di balik tindakan, merasakan niat yang tidak pernah terucap. Dan saat mereka menyadari kedalaman itu, tidak bisa mereka tiru, mereka mulai mengujimu dengan meremehkan, mengolok, atau bahkan menuduhmu terlalu sensitif, terlalu mistis, terlalu berlebihan. Padahal yang berlebihan bukan kamu, melainkan dunia yang terlalu lama membungkam kepekaan. Mereka hidup di permukaan, dan ketika kamu mengajak menyelam, mereka merasa tenggelam. Mereka ingin kamu bermain di lapisan luar, bicara tentang pencapaian, status, popularitas. Tapi kamu lebih tertarik pada keheningan, pada luka yang belum sembuh, pada emosi yang belum diberi nama. Kamu tidak sedang mencari pujian atau kekaguman, kamu hanya ingin hal-hal menjadi jujur. Dan kejujuran itu terlalu tajam bagi mereka yang belum berdamai dengan bayangannya sendiri. Maka ujian mereka terhadapmu sesungguhnya adalah bentuk penolakan terhadap kedalaman yang mereka sendiri tidak bisa masuki. Mereka akan menguji ketenanganmu dengan kegaduhan. Mereka akan menguji kebaikanmu dengan sinisme. Mereka akan mencoba memancingmu agar kamu keluar dari jalurmu. Hanya agar mereka merasa kamu tidak sekuat itu. Tidak setenang itu, tidak sedalam itu. Karena dalamnya dirimu membuat mereka merasa kecil. Tapi kamu tidak sedang berusaha membuat siapapun
merasa lebih rendah. Kamu hanya menolak untuk berpura-pura. Dan itu dalam dunia yang dibangun di atas pencitraan terasa seperti penghinaan. Maka mereka uji kamu bukan untuk memahami, tapi untuk membuktikan bahwa kamu juga bisa jatuh, bisa salah langkah, agar mereka merasa aman dalam kelabilannya sendiri. Tapi kamu bukan di sini untuk membuktikan apapun. Kamu sudah cukup dengan dirimu. Kamu tidak perlu menjawab semua keraguan mereka, tidak perlu membantah setiap penilaian mereka. Karena kamu tahu, semakin dalam seseorang menyelam, semakin sunyi perjalanannya. Kedalaman bukan untuk dibanggakan. Kedalaman adalah ruang kontemplasi, tempat di mana kamu bertemu dirimu yang paling jujur. Dan ujian dari luar hanyalah gema dari kegelisahan yang belum mereka akui. Biarkan mereka menguji, karena kamu tahu, ujian sejati adalah bukan bagaimana kamu merespons dunia luar, tapi bagaimana kamu tetap jernih di dalam ketika dunia mencoba membuatmu keruh. Jadi teruslah berjalan dengan keheninganmu. Tidak semua orang akan mengerti kedalaman yang kamu bawa. Tapi bukan berarti kamu harus menguranginya. Karena kamu tidak pernah dilahirkan untuk menjadi cetek demi membuat orang lain merasa nyaman. Kamu ada untuk membawa kedalaman itu sebagai cahaya. Dan bagi jiwa-jiwa yang siap, mereka akan datang bukan untuk menguji, tapi untuk belajar diam bersamamu. Dalam kesadaran, dalam keberanian, dalam kebenaran. Bab 8. Ketika intuisimu membongkar apa yang tak diucapkan. Ada saat di mana kamu merasa seperti bisa mendengar hal-hal yang tidak pernah dikatakan. Bukan karena kamu memiliki telinga yang lebih tajam, tapi karena kamu mendengarkan dengan jiwa. Intuisimu membongkar hal-hal yang bahkan belum sempat terbentuk menjadi kata. Kamu bisa merasakan ketakutan di balik senyum, bisa menangkap kebohongan dalam sapaan ramah, bisa mengenali kesedihan yang dibalut dengan tawa. Dan saat kamu menyadari semua itu, kamu tidak langsung bereaksi. Kamu hanya diam, mengamati. Bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena kamu tahu sebagian besar orang belum siap mendengar dirinya sendiri, apalagi jika pantulan itu datang dari orang lain. Kemampuanmu ini bukan hadiah tanpa beban, justru sebaliknya. Menyadari hal-hal yang tersembunyi membuatmu seringkali merasa sendirian. Kamu tidak bisa berpura-pura tidak tahu ketika sudah tahu. Dan kamu tidak bisa berpaling ketika semuanya terasa jelas meski tidak pernah dijelaskan. Ini bukan tentang menjadi lebih hebat dari siapapun. Ini tentang memiliki kepekaan yang membuatmu sulit membodohi dirimu sendiri. Kamu tahu saat seseorang mengatakan tidak apa-apa padahal segalanya sedang runtuh. Kamu tahu saat orang mengatakan percaya tapi getarannya berkata sebaliknya. Dan kamu hidup dengan pengetahuan-pengetahuan diam itu. Seperti membawa radio batin yang tidak bisa dimatikan. Orang-orang yang menyadari bahwa kamu tahu akan bereaksi dengan berbagai cara. Ada yang merasa nyaman karena akhirnya mereka bisa melepaskan topeng. Ada juga yang merasa terancam karena kamu tahu apa yang bahkan mereka sembunyikan dari dirinya sendiri. Mereka mulai berhati-hati bukan karena kamu menghakimi, tapi karena kejujuranmu membongkar ilusi yang mereka pertahankan dengan susah payah. Beberapa akan menjauh, beberapa akan menyerang, tapi kamu sudah tahu sejak awal bahwa kejujuran batin seringkali akan membuatmu ditolak oleh mereka yang belum selesai dengan kebohongan dalam dirinya. Intuisimu adalah cahaya kecil yang menyusup ke celah-celah gelap. Ia tidak memaksa, ia hanya hadir. Tapi kehadirannya cukup membuat mereka yang menyembunyikan sesuatu merasa tidak aman. Kamu bukan sedang mengintip rahasia mereka. Kamu hanya tidak bisa menolak pesan-pesan energi yang datang begitu saja. Kamu membaca niat di balik tindakan. Kamu mengenali kegelisahan dalam jeda percakapan. Dan semua itu membuatmu seperti memiliki kunci yang bisa membuka pintu yang bahkan belum disentuh orang lain. Kamu tahu dan kamu sadar bahwa mengetahui terlalu banyak tentang orang lain bisa menjadi beban, apalagi ketika mereka belum siap untuk dilihat. Maka kamu memilih diam. Kamu menyimpan banyak hal di dalam, bukan karena kamu takut, tapi karena kamu menghargai proses orang lain. Tidak semua harus kamu ungkapkan, tidak semua harus kamu lawan, karena kamu tahu
kebenaran yang datang dari luar seringkali ditolak. Tapi kebenaran yang muncul dari dalam diri seseorang akan mengubah segalanya. Dan tugasmu bukan memaksa mereka melihat, tapi menjadi cermin yang tenang, menjadi ruang yang aman, menjadi saksi yang tidak ikut menekan. Karena hanya dengan begitu, intuisimu akan menjadi jembatan, bukan ancaman. Dan kepekaanmu akan menjadi anugerah, bukan luka. Bab 9. Kamu mengganggu keseimbangan palsu yang mereka pertahankan. Kehadiranmu seringkali tidak menciptakan kekacauan, tetapi mengungkap kekacauan yang selama ini tersembunyi rapi. Kamu tidak datang untuk mengguncang apapun, namun getaranmu mengusik struktur-struktur rapuh yang selama ini berdiri di atas kebohongan yang disepakati diam-diam. Mereka menyebut itu keseimbangan, padahal itu hanya ketenangan palsu. Sebuah kedamaian palsu yang lahir dari penghindaran, bukan penyelesaian. Dan kamu, dengan ketenangan yang asli, dengan keberanian untuk hadir apa adanya, seperti melempar batu kecil ke danau tenang, riaknya menggoyahkan permukaan yang semula tampak damai, tapi menyimpan lumpur di dasar. Kamu mengganggu mereka, bukan karena kamu bermasalah, tapi karena kamu hadir dengan frekuensi yang terlalu jujur bagi struktur sosial yang dibangun dari kompromi dan sandiwara. Kamu tidak ikut tertawa saat lelucon itu sebenarnya menyakitkan. Kamu tidak pura-pura setuju hanya untuk menjaga hubungan. Kamu memilih diam saat banyak orang berebut bicara demi terlihat paling benar. Dan dalam diam itulah, kamu terdengar paling keras. Karena kamu tidak bersaing untuk menjadi benar. Kamu hanya tidak bisa membohongi dirimu sendiri. Dan bagi mereka yang sudah terbiasa menutup telinga batin, kejujuranmu seperti nada yang sumbang, mengganggu simfoni palsu yang mereka nyanyikan bersama. Mereka akan mencoba mengembalikanmu ke tempat yang nyaman bagi mereka. Tempat di mana kamu tidak bersinar terlalu terang, tidak menatap terlalu dalam, tidak berbicara terlalu jujur. Mereka ingin kamu mengerti, padahal yang mereka maksud adalah ikut berbohong bersama mereka. Mereka ingin kamu menyesuaikan diri, padahal artinya kurangi keaslianmu agar kami tidak merasa buruk tentang kepalsuan kami. Tapi kamu tahu, jiwa tidak bisa disesuaikan tanpa terluka. Kamu tahu, setiap kali kamu memendekkan dirimu demi membuat orang lain nyaman, bagian dari nuranimu ikut mati. Dan kamu sudah terlalu lama hidup dalam kebisuan batin untuk mengulang pola yang sama. Maka kamu bertahan tidak dengan menyerang, tapi dengan tetap menjadi dirimu. Kamu tidak menurunkan kualitasmu demi menyenangkan orang-orang yang belum siap. Kamu tidak memaksa penjelasan demi menjawab kebingungan mereka. Kamu hanya berdiri tegak dalam keheninganmu, dan itu cukup menggetarkan. Karena dalam dunia yang bising, seseorang yang mampu tenang adalah revolusi. Dan kamu membawa revolusi itu bukan dengan teriak, tapi dengan ketulusan yang tidak bisa dipalsukan, dengan kehadiran yang tidak butuh panggung, dengan kebenaran yang tidak cari tepuk tangan. Ketahuilah, tidak semua orang akan tahan dengan getaran yang kamu bawa. Tapi kamu tidak hidup untuk membuat orang tahan. Kamu hidup untuk menjadi utuh. Dan keutuhan itu akan selalu terasa berbahaya bagi sistem yang dibangun dari kebohongan yang rapi. Tapi tetaplah di sana, karena dunia tidak butuh lebih banyak orang yang menyesuaikan diri. Dunia butuh lebih banyak jiwa yang cukup berani untuk menjadi diri sendiri. Meski sendirian, meski disalahpahami, meski perlahan disingkirkan. Kamu tidak sedang mengganggu keseimbangan mereka. Kamu sedang menunjukkan bahwa keseimbangan itu memang tidak pernah nyata. Bab 10. Menjadi cahaya di tengah kekacauan. Ketika kamu membawa intuisi yang nyata, kamu menjadi cahaya yang tak bisa diabaikan, bahkan oleh mereka yang berusaha menutup matanya. Cahaya itu bukan untuk membuat dunia seketika berubah, melainkan untuk menunjukkan arah bagi siapa yang berani melangkah ke dalam kejujuran. Kamu bukan sekadar pembawa pesan, tetapi pembawa ruang di mana kebenaran bisa lahir dan tumbuh. Dan dalam proses itu, kamu akan menemui tantangan, karena cahaya yang paling terang seringkali menimbulkan bayangan yang paling gelap. Namun cahaya itu tetap penting, karena tanpa dia, gelap akan membelenggu tanpa akhir. Tidak semua orang akan memahami perjalananmu. Mereka yang panik,
yang takut akan kebenaran yang kamu bawa, mungkin akan mencoba menyingkirkanmu, menguji batas kesabaranmu, atau bahkan mencoba memadamkan sinarmu. Tetapi ketahuilah, mereka yang mencoba memadamkan cahaya sejati hanya menunjukkan ketidaksiapan mereka menghadapi kenyataan. Kamu bukan beban, bukan masalah, melainkan kunci bagi banyak jiwa untuk membuka pintu kebebasan. Dalam diam dan ketenanganmu, kamu membuktikan bahwa kekuatan terbesar bukan berasal dari suara keras, melainkan dari keheningan yang penuh arti. Maka jangan takut untuk terus bersinar, meski seringkali kamu berdiri sendiri di tengah kegelapan. Teruslah menjadi cahaya yang membimbing, bukan demi pengakuan, tapi demi keutuhan jiwa. Ketika kamu menjadi asli dan tak tergoyahkan, kamu mengundang orang-orang yang juga mencari kebenaran untuk datang mendekat, untuk bersama-sama melangkah dalam terang. Kamu membuka jalan bukan dengan memaksa, tetapi dengan membiarkan kebenaran berbicara melalui tindakan dan kehadiranmu yang tulus. Ingatlah, ujian dan tantangan yang datang bukan tanda kamu gagal, tapi tanda bahwa kamu sedang tumbuh. Dan pertumbuhan sejati selalu membawa perubahan yang tidak mudah diterima oleh semua orang. Jangan biarkan rasa takut akan penolakan membelenggu langkahmu, karena mereka yang benar-benar berharga akan bertahan bersama cahaya yang kamu bawa, dan bersama mereka kamu akan menemukan ruang untuk menjadi utuh, untuk bersinar dengan sepenuh hati tanpa harus menyembunyikan apapun. Akhirnya, percaya bahwa intuisi adalah anugerah yang membimbingmu melalui kegelapan dunia. Teruslah berjalan dengan keberanian yang tenang, dengan keyakinan bahwa kamu tidak pernah sendiri, dan bahwa cahaya yang kamu pancarkan adalah sebuah revolusi damai yang akan mengubah dunia, dimulai dari dalam dirimu sendiri. Ingatlah, intuisi yang kamu miliki bukanlah beban, melainkan anugerah yang membimbing langkahmu dalam gelap. Meski sering diuji, jangan pernah meragukan kekuatan dalam keheningan batinmu. Teruslah percaya dan berjalan dengan keyakinan, karena cahaya sejati tidak pernah padam, hanya menunggu saatnya untuk bersinar lebih terang. Jadilah penjaga kebenaran dalam dunia yang kadang penuh ilusi, dan ingat, perjalanan ini adalah milikmu sendiri untuk dijalani dengan keberanian dan ketulusan.